Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Berliana, NIM 19531209. Di sini saya akan membahas pengertian minuman keras. Apa itu minuman keras? Minuman keras adalah minuman yang beralkohol, minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur etanol dan cara pengenceran minuman mengandung etanol. Dampak negatif minuman keras. Adapun dampak negatif minuman beralkohol antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dampak negatif bagi diri sendiri. A. GMO, gangguan mental organik, yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan karirnya. Perubahan fisiologis seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian perubahan psikologis seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung, dan lainnya. Lalu yang B yaitu merusak daya ingat. Pada usia 17-19 tahun, otak manusia masih mengalami perkembangan pesat. Oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan menghambat perkembangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sundari, NIM 19531182. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Elsa Berliana. Materi selanjutnya yaitu tentang judi. Judi itu sendiri pengertiannya bisa diartikan sebagai sesuatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan atau permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dinyatakan ada 3 unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yang unsur yang pertama itu ialah permainan atau perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi, jika dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggan guna menghibur hati, jadi bersifat rekreatif. Namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. Untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih baik digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. Yang ketiga, ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan dalam perjudian pasti adanya taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Jadi judi sendiri itu bisa kita katakan yaitu permainan atau perlombaan yang melibatkan sesuatu yang dipertaruhkan. Misalnya bermain kartu, mempertaruhkan uang sebesar 100.000 per orang. Di situ permainannya 6 orang. Nah, itu berarti artinya perjudian. Selanjutnya, jenis-jenis perjudian itu yang pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, craps, keno, tombola, super pingpong, loto, fire, satan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar pasir,
atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar. Yang ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba, atau adu kambing. Jika kita perhatikan, perjudian yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau saranaya, yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin, ketangkasan, bola, video, internet, dan lain sebagainya, jenis permainan olahraga. Selain yang disebutkan oleh saya tadi, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat, semisal adu doro, yaitu judi dengan mengadu burung merpati, di mana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokan mencapai finish paling awal. Yang paling marak biasanya saat Piala Dunia, baik di kampung, kantor, kafe, baik tua maupun muda sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Bahkan bermain catur pun kadang bisa dijadikan judi. Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, roulette, dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel atau toto gelap, yaitu dengan cara menembak 2 angka atau lebih. Bila tembakannya tepat, maka si pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau 1000 kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Dampak negatif dari perjudian. Kebiasaan dari judi di samping menimbulkan masalah sosial, seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar, dan putus sekolah, dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lainnya. Demi mendapatkan uang, pejudi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh KDRT. Di sisi lain, bisnis juga merupakan penyebab dari bisnis kejahatan lain seperti prostitusi online dan narkoba. Hukum berjudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Dalam ayat ini Allah menggandengkan judi atau qimar dengan ham atau asyab dan al-azlam. Ini adalah perkara-perkara yang tidak diragukan lagi kemarahannya. Oleh karena itu, ini menjadi dalil haramnya perjudian. Selanjutnya, pertengkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 4 sebab mengapa minuman keras dan perjudian diharamkan. Yang pertama, minuman keras adalah sesuatu yang kotor dan buruk, sehingga tidak mungkin disandingkan sifat baik karena mengandung unsur negatif yang jelas. Kedua, menyebabkan permusuhan dan saling dengki. Perjudian seringkali berakhir dengan perkelahian. Yang ketiga, bila seseorang telah kehilangan keseimbangannya, maka ia akan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sarana untuk menghidupkan kalbu. Yang keempat, pada gilirannya khamar dapat menghalangi orang untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Dengan siapapun tidak ada pertengkaran yang diperbolehkan dan membuahkan kebajikan. Selain capek, tidak ada manfaatnya. Pertengkaran itu sering menimbulkan petaka bagi kehidupan. Setiap pertengkaran
perseteruan, permusuhan, atau konflik apapun lebih-lebih keras dan dahsyat, selalu melahirkan luka pedih dan kegetiran. Jangan bertengkar atau bermusuhan sesama muslim. Bahkan dilarang saling menjelekkan atau menghinakan, apalagi sampai bertengkar dan mengobarkan api permusuhan hanya untuk sebuah perselisihan biasa. Orang Islam bahkan dilarang untuk mengawetkan konflik melebihi batas 3 hari. Di sini saya kasih contoh. Waktu itu kejadiannya di daerah saya itu terjadinya perkelahian atau tawuran antar SMA. Nah, di situ sudah terlihat bahwa mereka itu saling berkelahi, saling memukul satu sama lain sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia. Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Yang terakhir, cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama, cara menghindari minuman keras. Bergaulah dengan orang-orang yang positif. Bisa dikatakan dengan orang-orang positif itu bagaimana? Cara hindari pengaruh miras yang harus kita lakukan adalah temukan lingkungan pertemanan, pergaulan yang tidak berurusan dengan miras. Mengapa? Sebab kebiasaan perilaku seseorang biasanya ditentukan oleh lingkungan dan pergaulan. Karena itulah akan lebih baik jika kita bergaul dengan mereka yang tidak melakukan hal-hal tersebut. Seperti kelompok hobi, kegiatan kemanusiaan, kelompok belajar dan sering beribadah, itu kita boleh bergaul dengan mereka. Tetapi jika orang-orang tersebut sering mabuk, sering berjudi, sering bertengkar, sering berkelahi, kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang itu. Kita boleh bergaul dengan mereka, akan tetapi kita tidak boleh mengikuti kebiasaan mereka dalam berbuat sesuatu. Lakukan hobi yang positif. Carilah kesibukan atau hobi yang positif dan bisa kita lakukan bersama komunitas tertentu. Ketika sibuk dengan hal yang digemari, kita akan memberikan energi positif yang dapat diterima oleh tubuh untuk mengajak kita pada perbuatan yang positif pula. Jalani pola hidup dan makan yang sehat. Perbanyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, serta makanan lainnya yang kaya akan protein dan vitamin guna menjaga kesehatan tubuh dalam jangka waktu yang panjang. Kita juga harus memperbanyak mengkonsumsi air putih, alih-alih minuman keras, dan mengingat pentingnya hal ini bagi tubuh. Jangan lupa sesekali juga kita perlu juga meminum teh atau kopi untuk merelaksasi pikiran. Jangan lampiaskan permasalahan hidup kita kepada alkohol. Beberapa orang yang merasa sedih, stres, dan tidak memiliki siapapun untuk mengadukan masalah tersebut mungkin berpikir bahwa menenggak alkohol merupakan pelampiasan terbaik. Apakah kita salah satunya? Jika iya, lebih baik pikirkan kembali cara melampiaskan kita. Sebab dampak buruk dari hal ini justru lebih banyak dibandingkan rasa puas melampiaskan masalah yang sifatnya sementara. Akan jauh lebih baik jika kita melakukan hal-hal positif guna melupakan masalah yang berat. Memahami dan ketahui dampak buruk mengkonsumsi alkohol. Penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui bahwa mengkonsumsi alkohol berlebihan atau sering itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh. Mungkin kita tidak langsung merasakan saat itu juga, namun dampaknya akan sangat terasa kelak di usia tua kita nanti. Saya berikan contoh, ini terjadi kepada teman saya sendiri yang suka sekali mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Saat itu beliau tuh sering sekali gitu mabuk-mabukan, minum-minuman, apapun jenis itu diminum semua sampai mabuk, sampai kehilangan ingatan, sampai kalau ditanya itu jawabnya tuh ngelantur gitu. Nah, di situ terus
si dia tuh sakit, paru-parunya itu kropos gara-gara kebanyakan mengkonsumsi alkohol. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa mengkonsumsi alkohol juga tidak baik untuk kesehatan dan dilarang oleh agama Islam. Cara menghindari perjudian, yang pertama harus ada niat dari pemain itu sendiri. Harus ada niat dari kita bahwa kita tidak akan melakukan perjudian tersebut. Harus punya prinsip bahwa tidak ada orang kaya karena judi. Nah, yang ini tidak ada orang bisa kaya raya karena bermain judi. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perjudian itu untung-untungan dan tidak selamanya akan menang dan dilarang juga oleh